Bismillahirrahmanirrahim. As-sadis ayakuna qalbuhu ba'dal iftar mu'alaqan mutariban bainal khauf war roja. It laisa yadri ayuqbalu saumuh fa huwa minal muqarrabin aw yuradu alaih fa huwa minal maftunin. Allah. Yang keenam, puasa yang ideal, puasa yang betul-betul telep dengan aturan dohir batin, syariat dan hakiki, ialah hendaknya hatinya itu setelah buka berada di antara takut dan harapan. Takut tidak diterima, takut banyak dosa, takut banyak bocor-bocor. Tapi bagaimana lagi, ini ya saya berharap mudah-mudahan Allah mengampuni, mudah-mudahan Allah menerima. Dan itu juga dilakukan ketika kita itu sudah menjelang akhir semacam ini. Ojo malah lupa dengan Allah, ojo malah jauh dengan Allah. Di antara takut, ya Allah, sudah hampir habis. Selama ini saya kayak tidak dapat apa-apa. Ibadah saya ya sama-sama saja, kadang malah kayak baikan puasa yang dulu. Tapi bagaimana lagi? Ya inilah saya. Harapannya mudah-mudahan dengan rahmat-Mu, dengan belas kasih-Mu, dengan ampunan-Mu, mudah-mudahan jenengan mengampuni dan menerima melipat gandakan, ya Allah. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan tahun depan, bisa bertemu dengan puasa-puasa lagi. Dan puasa mudah-mudahan bisa menjadikan Ramadan di bulan-bulan yang akan datang. Insyaallah. Lah karena apa? Seandainya kok diterima, maka kita berhasil. Minal muqarrabin, dari golongan orang-orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sebaliknya, maka minal maftunin, orang-orang yang terbujuk, orang-orang yang rugi, orang-orang yang insyaallah. Ya ini kita di antara dua pilihan, antara makbul muqarrabin ataupun maftunin mardud, tertolak. Astagfirullahaladzim. Wapi ya Imam Ghazali ya. Masya Allah. Kalau bisa nanti hasil daripada kekhawatiran dan harapan di bulan Ramadan dan di setiap buka ini terus berkelanjutan, kita praktekkan di setiap hasil ibadah setiap selesai melakukan ibadah. Ya itu tadi. Buat apa ngoyo-ngoyo kalau ternyata kita gayane tok di hadapan Allah kosong, bahkan malah rugi. Sehingga orang-orang dulu itu Masya Allah, okay? Orang-orang dulu Masya Allah. Ada cerita di sini diceritakan satu ketika Sayyidina Hasan al-Basri, wali besar, wali fikih, wali tasawuf dan sebagainya, berjalan-jalan bertemu dengan orang yang sedang tertawa-tawa di bulan Ramadan, guyon, nganggur, guyon, tulinan, wah. Dia bilang, Sayyidina Hasan al-Basri, ya Allah, kenapa kalian kok lagi sempat-sempatnya ini bulan Ramadan? Bulan untuk berlomba-lomba. Bulan ini oleh Allah memang disiapkan sebagai lapangan untuk berpacu. Bagi yang menang menjadi orang yang berhasil, bagi yang kalah dalam berpacu, ini saja orang yang rugi. Apalagi tidak ikut berpacu, apalagi dibuat nganggur. Ya gila bang biyen ya gumun fal ujbu kulal ujub lidhahki alla fil yaumil ladzi faza fi sabiqun wa khaba fil mubtilun ama wallahu la kushifal ghita lastaghalal muhsin bi ihsanih wal musi bi isaih. Sangat mengherankan sekali apabila ada orang masih nganggur-nganggur, tulinan, tertawa-tawa di hari di mana orang yang menang dalam berpacu akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang kalah dalam berpacu menjadi orang-orang yang rugi. Insyaallah. Wallahi, kata Hasan Basri, demi Allah, seandainya dibuka tutup keistimewaan Ramadan, maka orang yang baik akan sibuk dengan kebaikannya dan orang yang jelek akan nangis terus dengan kejelekannya. Sibuk dengan bingung kejelekan. Kita kadang yang repot itu jelek masih merasa baik.
Jelek merasa baik. Orang yang jelek akan nangis dengan kejelekannya. Orang yang baik akan bingung dengan kebaikannya karena merasa kurang. Subhanallah. Aikana sururul magbul yushghilu anil lab wa hasratul mardud tasuddu alaihi babadhki Allah. Gila rek. Bungahnya bahagia, senang, gembiranya diterima akan menghilangkan dan menutupi, menyibukkan dia dari bermain-main karena saking senangnya ketika kau diterima kebahagiaan, diterima posoknya. Susahnya daripada tertolak, wis akan menjadi penghalang dia untuk tertawa. Kalau melihat, aduh, bingung tertolaknya akan menjadikan dia berhenti tertawa. Kalau sampai di bulan Ramadan gagal, setahun dia akan nangis tok. Insyaallah. Jadi tasuddu alaihi babadhah, akan menutup padanya pintu tersenyum, pintu tertawa. Kalau sampai Ramadan tertawa, seandainya ketemu loh ya. Yang repot kan nggak ketemu. Yang repot salah tertolak rumangsa keterima ya mursodai. Muka keterima kabeh, muka keterima kabeh. Ada satu cerita. Satu ketika Syekh Hanab bin Kaif ini sudah sepuh tua renta sekali. Syekhun kabir. Sampai dia itu diucapkan oleh anak-anak, Mbah, ndak usah puasa, Mbah. Inna siyam yud'ifuk. Puasa malah melemahkanmu, Mbah. Sampai seumpama ndak puasa itu ndak wajib, ndak dosa, Mbah. Puasa sudah ndak wajib. Sampai malah lemah, Mbah. Apa kata dia? Masya Allah, gimana saya ndak puasa? Ini saya siapkan puasa saya ini li safarin tawil, untuk perjalanan yang panjang. Ini saya buat bekal, dibuat perjalanan panjang. Kalau saya tidak puasa, saya bawa bekal apa di akhirat? Kalau tidak puasa, saya nanti bawa bekal apa? Perjalanan yang jauh ini. Kalau sampai gagal, as-sabru ala ta'atillah subhanah ahwan minas sabri ala adabih. Dengarkan, bersabar dalam melaksanakan taat kepada Allah itu lebih ringan daripada bersabar ketika disiksa oleh Allah. Paham ya? As-sabru ala ta'atillah ahwan ala sabri min adzabih. Wis anggur sabar nglakoni taat saja. Dari sampai gagal taat kita dipaksa untuk sabar menahan siksa. Bahasa lain ya, sabar meninggalkan maksiat ini lebih ringan. Apabila sampai gagal kita harus dipaksa sabar menelan siksanya maksiat. Sabar melaksanakan taat, aduh, kadang ya seenak, kadang ya seiso guyu. Tapi kalau sampai tidak taat akan dipaksa untuk bersabar, terkena adabnya tidak taat. Sabar menahan dosa, sabar menahan maksiat lebih gampang daripada sampai kita terjerumus pada maksiat, maka akan dipaksa untuk bersabar menerima efek maksiat. Pamur anggur ditahan daripada gak sabar nahan moto tapi sok diculeki motone. Astagfirullah. Gak sabar nahan lambe lidah tapi kelak dipotong-potong lidahnya. Astagfirullahaladzim. Ngoten. Fahadhihi hiyal ma'anil batinah bisyawm. Semua itu adalah makna-makna yang batin, makna-makna sirri dalam puasa. Alhamdulillah anakku Abdul Qadir kuat puasa. Alhamdulillah anakku Mursida kuat puasa. Ibunya alhamdulillah bisa puasa. Biar head masih puasa ya maksudnya kuat sabar. Hebat semua, amin. Fa in qulta fa maqtasara alaka fi syahwil batni wal farji wa taraka hadhil ma'na faqad qala al fuqaha saumu syahih fa ma ma'nahu.
Apa tadi? Jadi lagi ada istilah gini ya, Masya Allah. Jadi bagaimana kita akan mendapat Lailatul Qadar kalau puasa kita ternyata kayak betembre itu. Lailatul Qadar itu ya, pertama hati kita harus bersih. Ya, hati kita harus bersih. Bagaimana hati kita bersih? Kalau perut kita masih penuh dengan makanan. Karena bersihnya hati itu apabila perut sudah banyak sering kosong. Karena dengan kosong itu tidak ada penghalang sehingga nur, sinar memancar. Dan bagaimana kalau kita akan mendapat Lailatul Qadar? Kalau hati kita sering lali, hati kita sering lupa dari Allah. Lailatul Qadar itu dari Allah. Ini masalah kalau kita itu pas mau lihat ribaran tanggal-tanggal 20 ke atas mestinya masuk nih hati nang Allah terus. Kadang malah banyak lupa ke Allah. Bingung yang mau lebaran terus. Nah, 20 sampai penutupan. Ini Rasulullah tidak pernah kemana-mana. Manjing nih rasa nyambung nang Allah. Sentrongan Lailatul Qadar bisa tiap malam. Bagaimana kita mau ketemu Lailatul Qadar? Yang waktunya Lailatul Qadar turun, malah hati kita sering jauh dari sentrongan Allah. Bingung sing katene ngecat mumah, bingung sing katene blonjo, sandal, lambi wis duwe kadang sik pengen baru lagi. Ternyata kita tidak melaksanakan refleksi dari puasa yang hakiki. Allah, bingung tak orang-orang itu. Kalau sudah menginjak waktu nyambung nang Allah, ternyata kita melenceng. Pikiran kita tidak fokus kepada Gusti Allah. Iya, padha karo awak dhewe. Gila dikatakan. Jadi dikatakan manjala baina qalbihi wa baina sadrihi mikhlah min ta'am fa huwa anhu mahjub. Barang siapa yang masih menjadikan antara hatinya, antara dodonya itu masih ada kantong-kantong makanan, pikirannya sik panganan, pikirannya sik pakaian, pikirannya masih gaya. Mas, orang yang waktunya madep mantep kok masih ada kantong penutup makanan, penutup gaya, pakaian, maka dia mahjub, dia terhalang. Bahkan orang yang menyepikan itu saja belum cukup untuk menghilangkan hijab, belum untuk cukup menghilangkan penutup, apalagi apabila masih lam yukhli himmah min ghairillah. Apabila dia belum bisa menyepikan tujuannya untuk fokus kepada Allah, apalagi apabila masih memandang selain Allah. Ya ndak bisa tuh memandang Allah selain Allah. Piye ya ngene iki? Nerima dadi wong cilik ya Allah. Nerima dadi wong biasa tembre-tembre. Seandainya kok kepengin ya wis karena menungso kepinginnya untuk melihat kebesaran Allah. Nah, iki ya penipuan lagi. Ayo diniati seneng ben syukur. Dia ya. Paham ya, ada dua masalah besar yang ternyata ini menjadi penyakit kita. Orang yang masih menutup hatinya dengan kantong-kantong makanan, kantong-kantong pakaian, kantong-kantong gaya, maka dia masih terhijab oleh Lailatul Qadar. Sepinya perut, sepinya apa-apa, itu belum cukup untuk menemukan sinar apabila kita masih belum bisa fokus terus nang Gusti Allah. Ya Allah, mungkin niki jenengan tulungi. Lek mboten yang tulungi ndak bisa ya Allah. Kalau ndak ditulungi jenengan ndak bisa ya Allah. Ini semua adalah kelakuan kami ya Allah. Ibarat Imam Ghazali ya, muka-muka bisa merasakan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.